الفاتحة بنية القبول والتام كل سلو مأمول وصلح الشأن ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية إن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى وإلى حضر النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pemirsa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan kita selalu dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-14 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama, seorang duda atau janda yang berzina. Kemudian jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya yang berpisah dengan jamaah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa darah orang Islam itu haram untuk ditumpahkan. Dan maksud dari menumpahkan darah di sini adalah izhaqu ruhihi, artinya menghilangkan nyawa, atau bahasa lainnya membunuh. Jadi hukum asal menghilangkan nyawa atau membunuh itu adalah haram. Keharaman menghilangkan nyawa atau membunuh ini berdasarkan dalil akli dan nakli, artinya berdasarkan logika dan Al-Quran dan hadis. Menurut hukum akal atau menurut logika, ya, ini hukum akli, manusia itu diciptakan sebaik-baik bentuk. Nah, logikanya
Kalau manusia itu diciptakan sebaik-baik bentuk, maka harusnya dijaga dengan baik. Karena dia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Nah, ini yang logis, yang sesuai dengan akal. Nah, membunuh itu merusak, ya, merusak tubuh. Nah, ini bertentangan dengan logika tadi yang mana manusia itu harusnya dijaga. Ya, kalau membunuh itu merusak. Nah, jadi secara logika membunuh itu sudah tidak pantas, tidak baik. Perbandingannya, ada orang bikin rumah yang sangat bagus, liar bagusnya. Menurut akal kita yang sehat, ya tentunya akal sehat, rumah yang bagus itu harusnya dijaga, ya. Harusnya dijaga. Nah, kalau sudah diulah, ya, kalau sudah dibikin rumah itu lalu dirusak, akal kita pasti menolaknya. Nah, itu perbandingannya. Seperti itu juga manusia. Manusia ini Allah ciptakan fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Jadi menurut akal harus dijaga. Dan akal menolak, ya, ketika manusia yang diciptakan sebaik-baik bentuk ini untuk dirusak. Ya. Jadi merusak sesuatu yang dibikin bagus. Nah, ini secara akal dalilnya. Adapun dalil naqli, artinya dalil dari Al-Quran dan hadis, ini banyak yang menyebutkan tentang diharamkannya, tentang dilarangnya membunuh manusia, terutama sesama muslim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 151. Allah berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Nah, jadi Allah mengharamkan kepada kita untuk membunuh jiwa, membunuh manusia. Kemudian di ayat lain lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan lalu dibunuh, ya, maka seakan-akan seolah-olah orang yang membunuh satu orang manusia itu dia telah membunuh manusia seluruhnya. Nah, jadi dalam ayat ini dijelaskan membunuh satu orang manusia itu ditamsilkan, diibaratkan, ya, disamakan dengan membunuh manusia seluruhnya. Kenapa demikian? Karena setiap manusia itu pasti ada punya keluarga, ada keturunan, ada anak istri, dan setiap manusia itu merupakan anggota dari masyarakat. Jadi membunuh satu orang secara tidak langsung pasti akan menyakiti keluarganya, menyakiti anak istrinya, dan juga masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Nah, sebab inilah dalam ayat ini tadi dikatakan membunuh satu orang, ya, seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Jadi membunuh satu orang seakan-akan dosanya itu sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Kemudian di ayat lain lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa membunuh seorang mukmin, seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, masuk ke dalam api neraka. Ia kekal di dalamnya, ya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Wah, ini luar biasa. Ayat ini menerangkan kepada kita betapa
luar biasanya azab ya, ataupun balasan bagi orang yang dengan sengaja membunuh seseorang yang beriman. Di sini disebutkan ada 3. Pertama, orang ini masuk neraka. Yang kedua, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dikutuk, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billah. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dosa-dosa besar itu adalah pertama, berbuat syirik terhadap Allah. Berbuat syirik ini menyembah Allah, kemudian ada lagi ya selain Allah disembah. Jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak murni menyembah Allah Subhanahu wa taala, ini namanya syirik dan termasuk di antara dosa-dosa yang besar. Kalau meninggal dalam keadaan syirik itu, maka masuk ke dalam api neraka, khalidina fiha, kekal. Kemudian yang kedua, termasuk ya dosa-dosa besar adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Durhaka terhadap kedua orang tua. Karena orang tua ini adalah merupakan perantara berbagai macam nikmat Allah yang kita nikmati. Mulai dari kita kecil ya, sampai dewasa, betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita melewati orang tua. Maka apabila durhaka terhadap kedua orang tua, itu adalah salah satu dosa yang besar. Yang ketiga, membunuh. Nah, ini termasuk dosa besar, dan sumpah palsu. Pemirsa rahimakumullah, jadi para ulama sepakat membunuh itu adalah dosa besar, dan nanti ada apa hukuman bagi orang yang membunuh. Kembali kita ke matan hadis. Jadi di matan hadis tadi, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3. Jadi Nabi menyebutkan dalam hadis ini bahwa membunuh itu hukumnya tidak halal atau haram. Tetapi tidak semua membunuh itu haram. Jadi Nabi di sini menyebutkan ada pengecualian. Ya, illa min salas, yaitu ada 3 yang dikecualikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghilangkan nyawa seseorang itu tidak termasuk perbuatan dosa. Karena ini namanya nanti adalah qatlun nafsi bil haq. Jadi membunuh seseorang dengan sebab yang dibenarkan. Nah, jadi kalau hukum asalnya membunuh itu haram, ya, maka yang 3 ini hukumnya tidak haram. Nah, jadi apa saja yang 3 itu? Jadi kata Nabi, yang pertama as-sayyibuz zani, yaitu seorang duda atau janda yang melakukan perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Ya, duda atau bukan duda yang pernah menikah. Ya, yang sudah pernah menikah kalau melakukan perzinahan, ya, meskipun belum duda atau janda. Di istilah duda atau janda ini maksudnya adalah yang sudah pernah menikah. Ya. Nah, itu dalam hukum Islam ya ada hukuman tertentu. Ya. Jadi dalam hukum hudud, hukum pidana syariat Islam, lelaki atau wanita yang sudah pernah menikah, entah itu dia masih terikat dalam hubungan pernikahan atau sudah bercerai, kalau sudah pernah menikah, kemudian yang pernah menikah ini berzina, ya, maka hukumannya adalah dirajam. Arti dirajam ini dilempar pakai batu sampai mati. Nah, ini sangat berat hukumannya. Nah, jadi bagi orang yang mengeksekusi, ya, itu hukumnya membunuh kan? Cuman membunuh di sini pengecualian, bukan membunuh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia dalam rangka menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya halal baginya membunuh dengan cara rajam ini. Ini hukuman bagi orang yang berzinah di dunia, ya. Bagi yang sudah menikah, sudah pernah menikah, hukumannya dirajam.
Dan bagi yang belum menikah ya, itu didera atau dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Itu hukumannya. Nah, ini kalau ya, hukum ini berlaku kalau di negara itu hukum Islam diterapkan ya. Dan ini atas putusan pengadilan. Jadi jangan salah paham ya. Terdapat orang berzina lalu kita rajam, jangan. Itu bukan ya. Jadi ini berlaku ya apabila sebuah negara itu memberlakukan hukum Islam ya. Dan atas putusan pengadilan, tidak main hakim masyarakat ya, masyarakat main hakim sendiri kemudian ketemu orang berzina langsung dirajam ya. Ini prosesnya panjang ini ya, harus ada mengumpulkan 4 orang saksi ya, dan lain-lainnya lagi ya. Jadi beratnya hukuman bagi orang berzina ini menandakan betapa beratnya dosa zina ya. Pada zaman sekarang ini sudah mulai banyak yang menganggap remeh ya, zina ini, menganggap enteng, terutama di kalangan remaja, pemuda-pemudi yang sudah tua ada juga. Tapi nang banyak ya kejadian di kalangan pemuda-pemudi yang namanya biasa disebut dengan pergaulan bebas. Ini ya, pergaulan bebas ini ya, perzinahan ini diawali biasanya dengan istilahnya pacaran. Jadi pacaran itu adalah awal atau pintu masuknya perzinahan. Nah, jadi kalau sudah pacaran ya, itu biasanya tidak afdol kalau tidak berduaan. Nah, kalau sudah berduaan, inilah kesempatan bagi syaitan untuk menggoda. Nah, kalau sudah berduaan, syaitan bermain di situ. Tidak lama kemudian bengkak parutnya. Dan ini banyak terjadi ya. Bahkan ya, kadang ini dianggap remeh ya, dianggap lumrah, hal biasa ya. Apalagi di kota-kota besar ya, seolah-olah para orang tua tak berdaya ya. Punya anak perempuan ya, pacaran di bawah laki-laki lain ya, orang tuanya tidak peduli atau tidak mampu berbuat apa-apa. Kada kawa aja sudah zamannya. Nah, jadi zaman disalahkan. Ya. Yang sudah berkeluarga pun tidak lepas, ya, tidak luput. Jadi jangan merasa aman yang sudah berkeluarga, ya, yang sudah berumur. Ya. Itu biasanya awalnya dulu SMS-an, ya, chat-chatan. Ya. Musuhnya siapa? Mantan, ya, mantan bahari. Ya. Nah, ini kalau sudah seperti itu hati-hati ya. Godaan syaitan itu sungguh luar biasa. Jadi hukuman di dunia bagi orang berzina itu dicambuk tadi atau dirajam. Nah, kalau di akhirat lebih berat lagi. Di akhirat ajabnya lebih berat lagi. Di antaranya disebutkan wa warada fiz zabur annaz-zunata yu'laquna bi furujihim. Disebutkan dalam kitab Zabur bahwa para penzina, orang-orang berzina itu di hari kiamat nanti mereka digantung di bagian kemaluan. Bayangkan ya, digantung di bagian kemaluan. Wa yudrabuna 'alaiha bi siyatin min hadid, dan mereka dipukul di kemaluan mereka dengan cambuk dari besi. Kita lah, jangankan dicambuk dengan besi ya, tegapit di resleting jadi sakit lah. Nah, ini dicambuk dengan cambuk dari besi ya, digantung di situ ya. Jadi mereka kesakitan ya. Fa idastaghosa ahaduhum minad darbi nadatuh zabaniyah. Jika mereka minta pertolongan, tolong di dalam neraka, ini kisahnya lah, tolong karena mereka merasa kesakitan. Lantas malaikat zabaniyah menjawab, aina kana hadas saut wa anta tadhaku wa tamrahu wa la turaqibullaha ta'ala wa la tastahyi minhu. Mana suara minta tolong ini ketika kalian melakukan zina? Suara minta tolong ini di mana dulu? Harusnya dulu itu di dunia kamu harus sadar ya, kata malaikat Zabaniyah. Ketika kalian melakukannya kalian tertawa, kalian riang gembira. Saat itu apakah kalian tidak merasa diawasi Allah? Dan mengapa kalian tidak malu kepadanya? Nah, ini jawaban daripada malaikat Zabaniyah. Kenapa sekarang ini minta tolong ya?
Sementara di dunia kalian lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian merasa gembira ketika melakukan perzinahan, merasa riang, ya gembira, ketawa-ketawa, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditiwas malaikat, ya. Minta tolong malah ditiwas. Jadi mending kita di dunia ini bersabar terhadap godaan daripada di dunia tertawari yang gembira menikmati, di akhirat yang menangis minta tolong. Kada ada yang kawa menolongnya lagi. Pemirsa rahimakumullah, dan di antara efek negatif dari maraknya perzinahan, ya, kalau zina itu sudah marak di kalangan masyarakat, ya, apa yang terjadi? Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza kasuraz zina kasural qatlu wat ta'un." Apabila sudah banyak terjadi perzinahan, niscaya banyak terjadi pembunuhan dan akan timbul wabah penyakit. Nah, jadi kata Nabi SAW, kalau zina itu sudah merebak, ya, zina itu sudah merajalela, maka akan banyak terjadi kasus pembunuhan dan akan banyak muncul, ya, timbul wabah penyakit. Nah, jadi setiap hari kalau kita lihat di berita kriminal itu ada aja kasus pembunuhan, ya. Dan di dunia kita ini beberapa bulan terakhir, ya, dilanda dengan wabah penyakit. Nah, ini boleh jadi efek dari maraknya perzinahan, ya. Karena hadis Nabi ini pasti benarnya, ya. Idza kasuraz zina, kata Nabi, kasural qatlu wat ta'un. Apabila banyak sudah terjadi perzinahan, maka akan banyak terjadi pembunuhan dan wabah penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan keluarga kita daripada perbuatan zina ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, yaitu yang pertama, yang membunuh itu tidak termasuk perbuatan dosa adalah ketika melaksanakan hukum Allah berupa merajam orang yang berzina. Ya, jadi yang membunuh, ya, yang melakukan, yang mengeksekusi tadi tidak termasuk, ya, dalam membunuh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, ya, dihukum bunuh seorang karena membunuh orang lain. Jadi kalaunya ada orang membunuh, ya, kasus pembunuhan dengan sengaja, maka di pengadilan, ya, diputus orang tersebut dihukum mati. Nah, itu halal, ya, bagi eksekutornya, ya, yang melakukan eksekusi membunuh, ya, menghilangkan nyawa orang yang membunuh tadi, itu halal, ya, tidak termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan kisos, ya, kisos membunuh, hukumnya dibunuh juga, ya. Ajma'al muslimuna ala anna man qatala musliman amdan faqad istahaqqal qisasa wa huwal qatlu. Telah ijma' ulama Islam, ya, bahwa orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, ini sengaja, ya, kalau kada sengaja itu hukumannya tidak dibunuh nanti lah. Ini dengan sengaja membunuh, ya. Jadi membunuh itu dalam fikih itu berbagai macam, ya, ada bi'amdin, ada yang tidak sengaja, ya. Ya, ini dengan sengaja, ya. Ada syibhu amdin, menyerupai sengaja, ya, seolah-olah sengaja padahal tidak, ya, ada juga, ya. Di antara contohnya kita sengaja menembak, ya, dikira kita umpamanya sasarannya adalah buruan, ya, ternyata setelah ditembak ternyata manusia. Nah, itu dengan sengaja tapi syibhu, ya, menyerupai dengan sengaja. Nah, itu tidak termasuk dalam hadis ini, keterangan ini, ya. Jadi membunuh dengan sengaja, maka orang tersebut kena hukum kisos, yaitu dibunuh, dihukum mati. Nah, jadi seandainya dalam sebuah negara itu hukum Islam diterapkan, ya, maka orang yang membunuh dengan sengaja, kalau ahli warisnya tidak memaafkan, ya, hukumannya dibunuh juga orangnya. Artinya dihukum mati. Dan orang yang memutuskan adalah hakim, ya, hakim di pengadilan, ya, bukan masyarakat, ya, bukan masyarakat. Nah, jadi eksekutornya, ya,
eksekutor hukuman mati ini tidak berdosa, walaupun dia secara lahirnya dia membunuh, tapi membunuh yang bilhaq, dengan alasan yang dapat dibenarkan. Nah itu tadi ya. Jadi yang kedua ya, membunuh yang tidak termasuk dosa adalah bagi eksekutor ya, hukuman mati ketika menghukum mati orang yang diputus pengadilan ya, mendapatkan hukuman mati. Kemudian yang ketiga sambungan hadis tadi adalah wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, orang murtad ya. Ajma'al muslimuna ala anna ar-rajula idza irtadda wa asarra 'ala al-kufri wa lam yarji' ila al-islam ba'da al-istitabati annahu yuqtalu. Jadi telah ijma' ulama bahwasanya seseorang yang murtad dan ia tetap atas kekafirannya dan tidak mau kembali ke agama Islam setelah disuruh bertaubat, hukumannya adalah hukum mati. Nah itulah tadi tiga yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asalnya membunuh itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam hadis ini khususnya terkait dengan hudud ya. Artinya hudud ini hukuman-hukuman pidana sesuai dengan syariat Islam. Ya hudud namanya. Seperti hukum rajam, kisos dan lain-lainnya. Orang mencuri nanti dipotong tangan. Ya. Orang yang mabuk nanti dicambuk dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hukum Allah. Hukum Allah. Tilka hududullah. Nah, karena ini hukum Allah, maka kita tidak boleh merasa bahwa hukuman-hukuman ini tidak adil, tidak cocok, atau menganggapnya sadis dan lain sebagainya. Tugas kita adalah sami'na wa ata'na ya, karena ini adalah hukum Allah, maka kita sepakat, maka kita patuh ya. Nah, adapun urusan di tempat kita belum menerapkan hukum-hukum Allah tersebut, nah itu lain hal. Kenapa di kita belum menerapkan itu? Nah itu lain urusan ya. Kata Habib Taufik As-Segaf Pasuruan ya, kita tidak boleh mengatakan tidak setuju ya, dengan hukum Allah. Adapun urusan hukum Allah belum diterapkan, itu merupakan tanggung jawab pemangku kebijakan ya. Jadi pemerintah itu urusannya ya. Sedangkan kita setuju ya. Karena itu hukum Allah. Yang penting i'tiqad kita, jangan sampai kita menolak atau tidak setuju dengan hukum-hukum Allah ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menjagakan kita daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait dengan isi kandungan hadis tadi, yaitu tentang haramnya membunuh ya, sesama muslim khususnya ataupun manusia secara umum ya, tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya kajian hadis Arba'in Nawawiyah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya, bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.